Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu SMK Negeri Purwodadi yang terutama yang terhormat, saya hormati dan saya banggakan Kepala Satuan Pendidikan SMK Purwodadi, yaitu Bapak Terawati SPD, dan juga para dewan guru dan staf TU serta jajarannya di Satuan Pendidikan SMK Negeri Purwodadi ini yang saya banggakan. Adapun acara diskusi pada P2 ini, Bapak Ibu, ini merupakan diskusi pendampingan individu Ibu Sri Sati Mulyana ke 10 dalam mendiskusikan dan menyelaraskan visi yang dibuat oleh CDP Ibu Sri, diselaraskan dengan visi sekolah yang telah ada. Bukan berarti merubah visi sekolah yang telah ada, tapi hanya mensinkronisasi atau menyelaraskan apakah visi sekolah dan visi dari penggerak ini sudah berdampak, berpihak dan berpusat pada murid. Tentunya nanti kita akan identifikasi hal atau karakter perilaku yang sudah tercermin dari profil pelajar Pancasila. Untuk itu nanti kita diskusi ini akan dipandu oleh CDP Usri untuk memaparkan visi atau cita-cita dari Usri dan visi sekolah yang diselaraskan untuk membuat prakarsa perubahan di sekolah untuk lebih baik dan lebih berdampak positif ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu ada pun susunan acara kita pada hari ini dalam diskusi yang pertama, pengantar tujuan diskusi yang mungkin nanti saya sebagai pekerja praktik langsung menyampaikannya, dan kata sambutan dari Kepala Satuan Pendidikan Pak Terawati, dan acara yang ketiga yaitu pemaparan dari CGP Ibu Sri Sati Mulyana tentang merumuskan kalimat rumpang yang dibagikan tadi, apa sekitar pertanyaan refleksi bagi Bapak Ibu sekolah impiannya ke depan, mengidentifikasi mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang kelima, mendiskusikan atau ide inisiatif perubahan dapat dilakukan di sekolah ini yang dapat dilaksanakan. Yang kelima, yang keenam, menutup dan berdoa. Mungkin itu susunan diskusi kita hari ini. Saya wabillahi taufiq. Kompetensi yang berkaitan dengan kita sebagai pengajar, cara menghadapi siswa, cara mengatasi belajar siswa, kemudian cara memotivasi siswa untuk belajar lebih baik lagi, mengatasi siswa yang perlu perhatian dan sebagainya. Itu ada teknik sendiri, itu bisa Bapak Ibu pelajari di CDP. Semuanya sudah menggunakan teknologi untuk menjadi guru yang profesional. Terobosan-terobosan apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter mulia, kreatif, inovatif, dan mandiri. Karena kenapa ini saya katakan? Karena saya bukan orang IT, ya. Karena saya bukan orang IT, jujur saya masalah administrasi saya masih sangat kurang. Tentu kita sebagai untuk mewujudkan siswa yang kita harapkan yang berkarakter mulia, kreatif, inovatif, mandiri ini, terobosan-terobosan apa saja yang kita lakukan sebagai guru yang profesional di era zaman globalisasi seperti ini, di era teknologi yang semakin berkembang. Apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter, berakhlak mulia, yang kreatif, inovatif, dan mandiri ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri bila itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al, kalian cukup
terobosan apa ya? Ya, kalau bilang IT sama, saya juga bukan orang IT, tapi semenjak saya ikut penggerak ini agak-agak pinter lah kalau menurut saya, karena kita dituntut guru itu bukan masalah aku nggak paham, semuanya guru itu harus bisa walaupun bukan ahlinya. Di sini dia tadi minta terobosan apa supaya bisa terlaksana. Nah, ini sama kayak di awal tadi sudah saya jelaskan, siswa itu mencontoh gurunya. Nah, kita ambil di sini berakhlak ya Pak. Berakhlak di sini kan siswa yang berkarakter dan berakhlak. Akhlak itu kan juga sudah berkarakter sebenarnya. Kita karakter yang bagaimana? Penanaman karakter yang bagaimana? Disiplin bisa. Kita ambil disiplin di sini ya. Nah, disiplin di sini terobosan yang pertama, senjata utama, kita disiplinkan diri kita dulu, baru orang lain. Kita sampai berdui mulut ngomong disiplin, kita tidak disiplin, mak mau budak nak disiplin. Ya, strateginya bagaimana atau terobosan yang bagaimana? Ini saya pengalaman. Saya bicarakan ini, saya mencontohkan saya Pak ya. Saya pengen anak disiplin ketika jam pelajaran matematika. Salah satunya ketika saya sudah masuk, saya kasih waktu batas 5 menit. 5 menit gak masuk, keluar. Tapi ada kesepakatan antara saya dan siswa. Dan itu konsekuensinya, itu salah satunya. Yang kedua, saya disiplinkan diri saya dulu. Ya, terobosannya itu saya bercermin diri saya dulu kalau saya, dan untuk yang lainnya menyusul. Artinya kita disiplin, siswa itu dituntut, kamu dituntut tepat waktu, harus tepat waktu. Saya juga tepat waktu. Jadi tidak ada kalimat yang keluar dari mulut siswa, Pak ini guru disiplin, Pak datang terlambat. Ya kan? Itu yang saya ambil di kehidupan sehari-hari yang sudah saya pantau. Pak ini nggak nyuruh ke kantin, Pak ke kantin, kan seperti itu. Jadi disiplin di sini, Bu, Pak Al, kita disiplinkan diri kita dulu. Strateginya kita dulu. Ya, itu satu. Yang kedua, berakhlak sama, sebenarnya sama itu kita dengan audio visual. Itu namanya pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Juga kita bisa mengembangkan seperti permainan kuis ya Pak ya. Jadi di grup gerak nanti ada pembelajaran tentang bagaimana kita membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Itu juga terobosan juga yang dibuat dulu, inovatif. Dan kuncinya seorang pendidik tak henti sebagai pelajar sepanjang hayat menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi terobosan apa yang harus kita lakukan untuk membuat siswa yang kreatif, inovatif dan mandiri. Tentu guru bisa menuntut berdasarkan kontrak zaman. Jadi guru tak artinya menurut Ki Hajar Dewantara sebagai pelajar seorang hayat. Jadi kita juga belajar sepanjang hayat. Itu agar kita bisa nantinya mengimbangi siswa. Sekarang saja ya bakal anak kita yang TK kadang kasih HP, wah sudah bisa. Nah jadi kita kalau guru memang harus lebih menguasai di IT. Mau tak mau kita terobosannya memang harus banyak belajar. Dan juga kita belajar sudah enak sekarang. Jadi sumber media tempat belajar sudah banyak tutorial. Bagaimana cara mengetik yang bagus, bagaimana cara menyusun word yang bagus, bagaimana kita menciptakan ChatGPT ya Pak, itu kreatif. Jadi kita harus tahu AI. Jadi kalau AI itu bagus kita dalam mengembangkan pembelajaran seperti kita pembelajaran bahasa, kita membuat cerpen yang menarik. Bapak Bu, siswa sekarang kalau menurut inovatif terobosannya, kalau kita hanya dengan buku, dengan tulisan yang tidak bergerak-gerak, dengan tulisan yang tidak bergambar warna-warni, itu bosan. Yakinlah, kasih buku, catat. Tapi kalau kita inovatif dan kreatif, kita mampu menciptakan melalui dengan adanya aplikasi AI, kita bisa membuat cerpen dengan 5 menit dengan gambar atau suara dan langsung cerita yang menarik.
Jadi kita tampilkan slide. Ayo anak-anak, kita sekarang akan menyimak bagaimana latar plot ya tokoh cerita fabel. Sekarang anak silakan saksikan tayangan berikut ini. Itu cerpen kita buat sendiri melalui AI atau ChatGPT. Kalau saya membuat modul aja, membuat soal kata ibu. Itu bisa ke profil Pancasila. Di sini memenuhi, maksud tidak visi tadi. Bapak Ibu bisa menelaah, Bapak Ibu bisa tahu kira-kira visi saya tadi ada tidak. Kalau memang ada, monggo tolong kita sama-sama mewujudkan visi guru penggerak yang berkaitan dengan visi sekolah. Kalau profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah saya untuk penanaman karakter ini ada pilihannya untuk pelajarannya. Kalau kami di sekolah menengah pertama yaitu penanaman karakter tentang suara demokrasi pelajarannya. Sudah itu dengan hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Jadi pada jadi belum Pak ya penerapan P5 di wajar. Jadi maaf Pak ya tadi saya tidak mengarah ke sana. Saya kira untuk penanaman karakter tadi sudah saya kira sudah ada P5 di sekolah. Jadi saya tidak perlu lagi untuk mengarah ke penanaman karakter akhlak tadi. Saya kira pelajaran P5-nya sudah ada, ternyata belum dilaksanakan Pak ya. Oh iya baik. Tadi saya tidak jelaskan itu Pak Al, masalah karakter tadi. Saya kira semua guru sudah jadi koordinator P5 untuk penanaman proyek penguatan profil pendidikan. Berarti belum Pak ya. Oh iya. Untuk karakter tadi Pak saya tambahkan lagi menurut saran Pak tadi, untuk karakter dan berakhlak mulia semoga sekolah ini nanti bisa melaksanakan program P5 yaitu pelajaran yang tentang penanaman karakter Pak ya, sesuai Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ditanamkan untuk mengimbangi kompetensi peserta ini dengan kompetensi karakter di pelajaran P5. Jadi saya tadi tidak mengain ke sana, wajar Pak dan mengkontradiksi. Saya kira sekolah ini sudah menerapkan P5. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya Pak sudah ada mata lokal P5 di sekolah ini Pak. Jadi untuk penanaman karakter dan akhlak yang dimengerti. Nah, saya kira terima kasih. Karena waktu mungkin kita cukup sekian dulu diskusi kita hari ini. Saya tanggapi semuanya sudah proaktif dan interaktif. Ya Ibu Santi, ya tetap semangat Ibu Santi. Namanya guru penggerak, jadi memang harus bergerak-gerak. Nanti mungkin ada program guru diam, ini bergerak. Ya saya kira sebagai moderator sekaligus pembawa acara dari P5 tentang visi sekolah diselaraskan dengan visi guru penggerak hari ini dan Prakasa Perubahan saya tutup. Untuk ada baiknya sebelum kita tutup acara ini mungkin kesediaannya dari Bapak Guru untuk kita berdoa dan mendapat berkah ya kepada Bapak atau Ibu. Kami persilakan untuk membantu doa sampai penutup acara hari ini. Jumat berkah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Mohon mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tatawwurna min jami'i syairat wa tarfa'una biha innaka latarjuna wa tuqribuna biha asfaqaya min jami'i khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa 'awladana wa jama'atana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil tuqa wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahlil salati bil jama'ah jannah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu batina batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sesi diskusi telah berakhir. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum